Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya inilah menyambut Anda, terutama bagi Anda yang pola hidup sehat ini benar. Dan bagi Anda yang saat ini menghadapi berbagai jenis penyakit, mau itu kolesterol tinggi, hipertensi atau diabetes, mari kami bisa undang Anda untuk datang ke studio untuk mendapatkan solusi langsung dari praktisi kesehatan. Caranya gampang sekali pemirsa, langsung aja email riwayat kesehatan Anda di sini dan semoga Anda terpilih dan bisa ketemu langsung dengan saya di sini, kita ngobrol secara langsung. Oke? Langsung aja saya kenalin dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk Anda semua. Ada Mbak Lula Kamal, apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mas Edwin? Sehat Mbak, terima kasih. Kelihatan kok sehat banget ya. Dan semoga pemirsa di rumah yang mengikuti acara ini juga dalam keadaan sehat. Yes, Mbak Preti, apa kabarnya? Seger banget nih hari ini? Oh iya dong, pasti dong. Pemirsa di rumah juga selalu sehat dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana karena saya dan Mbak Lula akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Mbak Preti, Mbak Lula, kita nanti terhubung dengan narasumber kita jauh-jauh loh, dari Sumatera Selatan. Halo Ibu Susanti, apa kabar? Halo Kak, kabarnya baik dan sehat. Salam sehat selalu Kak Edwin. Sebelum kita ngobrol, ada beberapa pernyataan yang mungkin perlu kita luruskan. Nanti Ibu bisa jawab benar atau salah. Pasien hipertensi tidak boleh makan daging kambing. Benar Kak? Jadi jawabannya itu adalah salah. Jadi Ibu kurang tepat Bu, ya. Jadi gini ceritanya Bu, kalau kita bicara mengenai daging kambing, sebetulnya di antara daging-daging yang lain, dia ini cukup sehat. Memang sering sekali kambing itu dijadikan kambing hitam, ya kan? Disalahkan terus-menerus. Padahal daging kambing itu enak loh kalau memang mengolahnya dengan cara yang benar. Betul. Sama-sama kita lihat, daging sapi, potongannya sirloin ini yang kita anggap oke nih daging sapi. Per 100 gram itu mengandung 90 mg kolesterol. Ini kalau tanpa lemak 65 mg. Oke. Kita pindah daging kambing yang tadi ditakutkan tadi tuh, kambing. ternyata cuma 75 mg kolesterolnya. Lebih ini dengan rendah ya? berat yang sama ya. Kemudian kita pindah lagi daging domba. Domba kita pisahkan dengan kambing karena domba itu bedanya ceritanya beda ya. 110 mg Lebih tinggi. kolesterol. Ya. Kalau ayam gimana? Biasanya ayam dianggap aman. Ternyata ayam pun mengandung 85 mg kolesterol. Lebih tinggi. Itu untuk dada. Pahanya 135 Wah, mg. tinggi banget. Berarti dari semua daging-dagingan yang kita sebutkan tadi, daging kambing ini yang paling sedikit loh kadar kolesterolnya. Mulai sekarang jangan musuhan sama kambing. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah daging, bukan kemudian gaji atau lemaknya. Jadi kalau makan sate disingkirkan gajinya supaya dapatnya adalah daging yang paling sehat tadi. Nggak usah musuhan lagi sama kambing. Jadi pemirsa, pernyataannya sekali lagi saya ulangi, bahwa pasien hipertensi tidak boleh makan daging kambing, itu jawabannya adalah salah ya. Mbak Susanti, lebih semangat lagi. Siap untuk pernyataan yang kedua ya? Santan mengandung kolesterol tinggi. Wah, bagaimana nih? Apakah ini benar atau salah? Benar, karena saya waktu itu masanya suka dipanas-panasin. Oh, begitu jawabannya ya. Oke. Benar atau salah, Mbak Preti? Iya, jadi jawaban dari Bu Santi ini kurang tepat. Karena pernyataan mengenai santan mengandung kolesterol tinggi ini merupakan pernyataan yang salah. Santan itu tidak mengandung kolesterol loh. Tetapi akibat dipanaskan dan dididihkan berulang-ulang kali, akhirnya terbentuk lemak jenuh. Asam lemak pada santan itu berubah menjadi lemak jenuh yang ketika dikonsumsi dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah kita, yang nantinya dapat beresiko untuk membuat penyumbatan di pembuluh darah kita, bisa mendatangkan berbagai macam resiko terhadap kesehatan tubuh kita. Agar pemirsa di rumah lebih tahu lagi nih cara tepat untuk mengolah santan, nantinya Mas Edwin akan membagikan tips ya, betul ya Mas Edwin ya? Betul dong, dan bahkan bisa diminum loh, tapi caranya ada nanti ya. Nanti ya. Bu Susanti, santan mengandung kolesterol tinggi, pernyataan ini adalah salah. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana Ibu Susanti menghadapi kolesterol yang sangat tinggi, sampai-sampai alatnya sudah tidak bisa membaca lagi tingkat kolesterolnya. Ini kisah dari Ibu Susanti. Susanti tak pernah terfikirkan olehnya dulu bahwa kebiasaan makan sehari-hari itu bisa berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Dulu, Santi sangat gemar mengkonsumsi makanan bersantan.
Dan tanpa ia duga, hal ini membuat kadar kolesterolnya menjadi sangat tinggi. Ketika diperiksa tahun 2018 lalu, kadar kolesterolnya bisa mencapai lebih dari 300. Bahkan, tak jarang hasilnya sampai tidak terbaca oleh alat pendeteksi. Selain itu, tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi, yakni mencapai angka 170/100. Akibat dari berbagai kondisi tersebut, memang kerap membuat Santi merasa sakit kepala dan nyeri di badan. Tak mau kondisi kesehatannya makin memburuk, Santi langsung memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kondisi kesehatannya berangsur membaik. Tekanan darah dan kolesterol yang dulu tinggi, sekarang sudah normal kembali. Dan berbagai gejala yang dirasakan pun sudah menghilang. Wah, hebat sekali. Ibu Susanti, wah tolong nih ceritain, karena saya penasaran juga bagaimana peran dari teknologi laser yang tadinya kolesterol nih sampai bikin alatnya rusak, sampai tidak bisa terbaca, sampai menyerah dia. Dan bagaimana perkembangan saat ini setelah menggunakan teknologi laser. Silakan Ibu Susanti. Waktu tahun 2018, waktu dicek itu pernah sampai 300, bahkan sampai tidak terbaca sama sekali kolesterolnya. Selanjutnya, waktu tahun 2019, suami kena stroke, mengalami pendarahan di otak sebelah kiri dan lumpuh di sebelah kanan. Kata dokter, suami saya itu bakalan lumpuh. Waktu itu kami di rumah sakit 11 hari, dan selanjutnya pulang tertidur dan tidak bisa bicara sama sekali. Kami lihat di TV waktu itu, Mei 2019, di Metro TV, dan kami tertarik dengan alat teknologi laser ini dan kami berusaha untuk membelinya, dan kami berusaha kami pakaikan untuk Bapak ya, dan dalam waktu sebulan Bapak kemudian membaik bisa bicara kembali dan bisa berjalan walaupun menggunakan tongkat. Setelah itu sampai 2019 tanggal 16 waktu itu, ya mungkin karena ini kehendak ilahi, Bapak berpulang ke rahmatullah. Tapi saya sangat puas karena Bapak sempat membaik menggunakan teknologi laser. Dan selanjutnya teknologi laser ini saya gunakan terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah badan saya juga membaik, yang namanya keju-keju atau pegal-pegal hilang. Dan kesemutan juga hilang. Badan saya juga sekarang sudah enak dan nggak pernah lagi minum obat. Pusing-pusing juga hilang. Sekarang saya cek, alhamdulillah normal tensinya dan kolesterolnya juga bagus. Dari tensi yang tinggi dulu, kolesterol yang tinggi dulu, sekarang kondisi tensi dan kolesterol berapa angkanya? Sekarang, waktu hari seminggu yang lalu tensi saya 120/80. Sedangkan kolesterolnya 140. Kalau kondisi di badannya sendiri, itu bagaimana nih? Karena dulu kan suka kesemutan, kebas. Sekarang setelah menggunakan bagaimana Ibu Susanti? Setelah menggunakan badan enak semua, udah bagus semua. Tapi juga jaga pola makan. Oke. Yang namanya santan memang dikurangi. Makan daging-daging juga dikurangi. Tidurnya juga sudah enak, nyaman, nggak seperti dulu gelisah. Nah berarti Ibu tidurnya sudah oke, sudah nyaman. Setelah bangun tidur rasanya seperti apa Ibu? Rasanya seperti segar kembali, semangat gitu Kak. Tapi kalau tadi bicara dengan ibu adalah kolesterolnya yang tinggi sekali, yang sampai alatnya juga sampai udah nyerah, nggak bisa baca lagi. Kalau sudah sampai demikian, berarti itu tingginya sudah terlalu tinggi. Iya. Apa sih permasalahannya? Karena biasanya nih pemirsa, walaupun sudah tinggi sekali, alat nggak bisa baca, belum tentu ibu merasa apapun. Jadi orangnya sendiri kadang-kadang nggak rasa apa-apa. Kalau ada yang bilang saya suka sakit-sakit nih di belakang, pegel-pegel waktu kolesterolnya tinggi, berarti Anda termasuk yang beruntung. Anda termasuk orang gitu yang sensitif. Begitu naik kerasa, tapi sebagian besar kita dengan keadaan kolesterol yang tinggi kita nggak kerasa apa-apa. Padahal di pembuluh darah kita sudah nempel nih, masuk ke dalam dinding pembuluh darah, sudah membentuk yang namanya kerak-kerak di pembuluh darah. Yang nantinya bisa jadi komplikasi, terserah. Bisa jadi serangan jantung, bisa jadi stroke, dan semuanya komplikasi yang tidak menyenangkan. Terus bagaimana kemudian kok ibu bisa menurunkan dengan cara penggunaan teknologi laser? Apa sih yang dikerjakan teknologi laser? Sebetulnya yang dikerjakan adalah teknologi laser ini membuat fungsi tubuh kita menjadi lebih baik. Di dalam tubuh kita ada dapur, ya, dapurnya sel yang kerjanya itu adalah akan membakar gula dan juga lemak. Lemak di sini maksudnya kolesterol. Diubah jadi tenaga daripada kemudian diajak muter-muter dalam pembuluh darah kita, dan dia kemudian akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Waktu dia dibakar, dapatnya adalah
tenaga. Jadi selain kolesterolnya turun, tenaganya pun kita dapatkan, kita hasilkan. Tadi dikatakan tubuhnya jadi lebih enak rasanya. Yang tadinya nggak enak, yang kemudian sakit-sakit bisa hilang semuanya rasanya ya. Jadi penggunaan teknologi laser dengan pola hidup sehat memberikan kita adalah kesehatan yang jauh lebih baik. Terlebih lagi di sini saya melihat Ibu Susanti ini termasuk orang yang mau berupaya maksimal. Jadi langsung take action begitu tahu ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, udah ketemu masalahnya langsung cari cara untuk mengatasi masalah tersebut agar jangan sampai terkena komplikasi pada dirinya. Tetapi di sini yang mau saya lihat atau mau saya lebih highlight tuh justru ke almarhum suaminya pada saat sudah mengalami serangan stroke dengan tekanan darah yang begitu tinggi, yang sampai ibarat kata udah pupus harapan, tapi Ibu Santi ini tidak pupus harapan. Ibu Santi tetap cari cara untuk meningkatkan kualitas hidup dari sang almarhum suami dan terbayarkan ya, betul ya Bu Santi ya? Betul. Setidaknya pada saat di akhir hidup sang almarhum suami, kualitas hidupnya meningkat akibat penggunaan teknologi laser. Jadi nih untuk yang masih muda-muda yang belum punya keluhan atau sudah punya keluhan kesehatan atau bahkan sudah mengalami komplikasi, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga untuk mengatasi masalahnya dan cegah komplikasinya sejak sedini mungkin. Pemirsa, tadi kita sudah dengar manfaat yang sudah dirasakan Ibu Susanti setelah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah Dr. Laser ataupun Equalaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapan kami adalah semuanya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dr. Laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, dan juga nih, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan Dr. Laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equalaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki Dr. Laser ataupun Equalaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dr. Laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser, ataupun Equalaser dari GoGoMall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih terhubung dengan Ibu Susanti di Sumatera Selatan. Dan ngomong-ngomong tentang pola makan, ini tidak lepas dari budaya kita di Indonesia, terutama apa? Santan. Nah pemirsa, inilah tahukah Anda cara mengolah santan supaya lebih sehat dan tidak membuat kita kolesterol tinggi? Caranya adalah nomor 1, kita harus pasteurisasi dulu atau setidaknya dipanaskan untuk membunuh bakteri dan patogen di dalamnya. Caranya gampang, pertahankan suhu 70 derajat Celcius selama 3 menit. Misalnya kita masak buih-buih kecil, tahan 3 menit di situ. Kalau misalnya Anda konsumsi mentah, selalu ingat ada risikonya ya, ada patogennya di situ. Setelah dipasteurisasi, ini bisa langsung diminum atau ditambahkan ke misalnya jus kita, atau dipakai untuk memasak terutama santan encernya. Santan kentalnya tinggi sekali lemaknya, tinggi sekali kolesterolnya. Jadi ada baiknya kita pakai santan encer ditambah dengan misalnya susu kedelai supaya rasanya bisa lebih gurih tanpa menambahkan kolesterol yang lebih tinggi. Karena ingat, soy milk atau susu kedelai ini juga rendah kolesterolnya
kolesterolnya. Dan misalnya untuk santan kentalnya diapain? Ini hanya ditambahkan sedikit saja. Misalnya Anda bikin kue, Anda bikin masakan, ini tambahan terakhir supaya tidak dimasak begitu banyak, kolesterolnya menjadi tidak terkendali. Itu caranya, dan kalau misalnya Anda susah, beli saja tapi cari yang ekstrak kelapanya lebih tinggi. Hati-hati dalam konsumsi, selalu ingat bahwa santan ini berisiko tinggi, terutama budaya kita Indonesia, santan perlu dibatasi. Begitu Ibu Susanti, mantap ya? Wih, keren tips dari Mas Edwin nih. Izin menambahkan nih, untuk yang masih muda dan masih sehat, kalau misalkan kalian pastilah ingin sesekali makan makanan yang ibarat kata bisa mengakibatkan kolesterol Anda meningkat, contohnya seperti santan dan daging merah, jangan lupa konsumsi juga makanan yang tinggi akan niacin atau B3. Contohnya bisa didapatkan pada mangga, alpukat, kacang, soya, maupun ubi jalar. Kenapa? Karena niacin ini sendiri dapat membantu mengaktifkan karnitin di dalam tubuh kita, sehingga pembakaran lemak dapat terjadi. Tentunya pembakaran lemak ini sendiri akan meningkat apabila Anda latihan otot, mengkontraksikan otot, latihan strengthening, dan ditambah lagi Anda juga bisa menggunakan upaya tambahan, yaitu menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan proses pembakaran tersebut. Dan Ibu Susanti, ngomong-ngomong karena tadi kan saya dengar nih, sudah mengubah pola makan. Yang Anda ubah itu sekarang seperti apa, Ibu Susanti? Misalnya mengurangi makan mie, dan gitu setiap hari Senin sama Kamis melaksanakan puasa sunat. Makan santannya juga saya kurangi. Dan gitu makan dagingnya juga dimakan tapi jangan banyak lagi gitu. Sering makan buah juga, terutama pisang, pepaya, alpukat. Mantap sekali. Umur ini kan jalan terus. Kita butuh bantuan teknologi laser dan Ibu Susanti sudah memakainya. Ngomong-ngomong, biasanya dipakai ini sedang ngapain Ibu Susanti? Biasanya ketika akan mau tidur malam, sama pagi habis sholat subuh, mendengarkan ceramah, duduk, pakai teknologi laser itu. Sehari berapa kali Bu, dan apakah sudah mencoba salah satu fiturnya itu intranasal yang dipakai di hidungnya? Waktu kepala pusing, saya pakai. Oke. Satu lagi, anak saya kan kalau datang bulan atau haid, kalau kepalanya sakit, perutnya sakit, suruh pakai itu, alhamdulillah sembuh. Ngomong-ngomong, saudara yang lain apakah nggak nanya, teman-teman juga yang lain apakah nggak nanya, dan mereka pakai juga apa enggak, Ibu Susanti? Ada tetangga mikir juga, saya pinjamkan, alhamdulillah katanya enak ya, katanya gitu. Apa yang Ibu jalani sekarang nih Bu ya udah bagus sekali. Ini akan jadi contoh buat pemirsa di rumah ya, yang barangkali punya permasalahan yang sama dengan Ibu Susanti, yang kolesterolnya belum terkendali, atau barangkali punya gula darah yang tinggi. Intinya semua yang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Ayo mulai dari sekarang, jangan tunggu lama lagi. Ingat, tidak ada pernah kata terlambat untuk hidup sehat. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi, terlambat pasti semuanya. Mulai dari sekarang, sebelum terasa apapun, kita jaga kesehatan kita. Ingat, mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Ya, teknologi laser yang digunakan oleh Bu Susanti nantinya ini bisa digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar dan ada titik-titik akupuntur yang ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, maka nantinya pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide-nya akan mengikuti pembuluh darah, mengikuti sirkulasi pembuluh darah kita dan dapat dihantarkan ke seluruh tubuh. Jadi manfaat yang dirasakan ini pada pembuluh darah di seluruh tubuh kita, membuka pembuluh darah, mencegah penempelan sel-sel keping darah, membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga apa yang terjadi, tekanan darah menjadi lebih terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kualitas darah dan pembuluh darah menjadi meningkat. Tapi gak sampai itu aja nih, karena teknologi laser dapat mengaktifkan kembali dapur-dapur di setiap sel tubuh kita. Dapurnya gunanya adalah untuk memasak energi, pakai bahan bakunya itu gula darah dan kolesterol. Kalau misalkan dapurnya kompornya kecil, tidak aktif, jarang dimasak, alhasil gula darah dan kolesterol menjadi menumpuk. Dengan menggunakan teknologi laser ini, ibarat kata pembakaran kompornya diaktifkan kembali. Kompornya, apinya dikencengin lagi, dapurnya diperbesar juga. Alhasil apa? Yang terjadi adalah hasil masakan lebih banyak, bahan baku yang digunakan juga akan dimaksimalkan kembali sehingga kadar gula darah dan kolesterol di dalam darah Anda menjadi lebih terkendali. Nah, teknologi laser ini juga ada aksesorisnya, ada ekstensinya, bisa digunakan di dalam rongga hidung. Yang tadi sudah saya jelaskan mengenai meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, akan terasa lagi nih manfaatnya secara maksimal, terutama di area kepala. Bisa digunakan sebagai pencegahan stroke, lalu untuk orang yang sudah terkena stroke bisa membantu mencegah stroke berulang, atau untuk mencegah terjadi demensia,
menjaga fungsi kognitif dan fungsi memori sampai kita usia lanjut. Untuk yang mengalami vertigo dan juga peradangan pada sinus juga dapat merasakan manfaat dari menggunakan teknologi laser ini. Nah, buat pemirsa nih yang barangkali gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ada kemungkinan terjadi seperti ini, sama-sama kita lihat ya. Bisa terjadi gumpalan gitu ya dalam pembuluh darah kita. Kalau gumpalan ini terjadi ya, dia bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Ini gambarnya di pembuluh darah yang lebih besar ya, tapi kan pembuluh darah kita makin lama makin kecil. Kalau kemudian teknologi laser ini hadir ya, apa yang akan dibuat? Teknologi laser akan menguraikan tadi gumpalan tadi. Si trombus tadi akan diuraikan supaya dia bisa melewati pembuluh darah dari yang besar sampai yang kecil dan dia tidak menyebabkan tersumbat. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa teknologi laser juga akan menjaga supaya sel-sel darah tidak kembali ngumpul menjadi trombus yang tadi diuraikan. Jadi dijaga supaya tidak menggumpal dan kemudian yang menggumpal juga diuraikan supaya bisa melewati dinding pembuluh darah baik yang besar maupun yang kecil. Aliran darah kita lancar. Jadi pemirsa, tidak hanya Ibu Susanti, kita juga yang pakai teknologi laser merasa sangat terbantukan kok. Baik yang sehat maupun yang sakit, pasti ada peningkatan kesehatan, terutama nih, mempercepat penyembuhan. Dan kalau Anda belum teryakinkan, nih, saya kasih lihat cerita dari masyarakat Indonesia yang memakainya dan kondisinya mantap semua. Kita lihat cerita mereka. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Tuh dia pemirsa, bener kan kata saya? Jadi saatnya Anda pakai teknologi laser. Sehat, sakit, pakai teknologi laser. Ibu Susanti, harapannya ke depan itu apa, Bu? Harapannya hidupnya tetap sehat sampai tua, sampai anak-anak punya cucu, bisa melihat mereka bahagia. Jangan terulang seperti yang terjadi pada suami saya, itu aja tujuan saya. Teman-teman yang ada dimanapun berada, kita gunakan teknologi laser karena manfaatnya sangat banyak sekali. Saya semakin sehat, semakin enak hidup saya, bisa melihat anak-anak saya, dan bisa beraktivitas kembali. Dan untuk teman-teman yang belum mempergunakannya, mari kita gunakan teknologi laser ini. Mantap, luar biasa. Pemirsa, menua itu udah pasti, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan. Ayo, hadiahkan teknologi laser ke keluarga Anda yang tercinta, agar kesehatannya mereka meningkat dan tercegah dari komplikasi. Sudah banyak loh orang yang merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda dan keluarga Anda. Dokter laser ataupun eco laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Eco laser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterolnya tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk banyak sekali menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan eco laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun eco laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan eco laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di mana? Di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun eco laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun eco laser. Terima kasih Ibu Susanti, tetap hidup sehat. Terima kasih juga kepada praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu kok terbuka untuk kritik dan saran dari Anda.
Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.